gaji atau upah yang kamu dapatkan itu bisa kamu sisihkan, kamu kumpulkan, lalu kemudian kamu cari idenya, dan kemudian kamu memiliki pengetahuan teknis di bidang usaha yang kamu rancang. Silakan melanjutkan untuk membangun bisnis atau investasi. Bisnis dan investasi ini bisa saja kamu tidak terlibat. Kalau tadi kan bekerja, kalau bekerja digaji dan mendapatkan upah dan kamu mendapatkan uang. Nah, berbeda kalau seandainya bisnis itu yang menghasilkan untuk kamu, dan kemudian investasi, uang yang kita investasikan yang menghasilkan uang untuk kamu. Jadi ketiga hal ini bisa kamu lakukan. Kerja mendapat upah atau gaji, bisnis bisa menghasilkan juga investasi tanpa kamu terlibat, kamu juga bisa menghasilkan uang. Bedanya kalau kamu kerja, di saat kamu kerja itu bisa kamu dapat gaji, tapi kalau seandainya tidak bekerja, itu gajinya bisa tidak ada lagi. Stop di situ. Dan gajinya juga itu biasanya sudah ditentukan dan standarnya sudah jelas, tidak bisa ditingkatkan. Misalkan kamu berharap gaji kamu itu 100 juta misalkan, saya kira sulit kita dapatkan, kita kerja di mana untuk mendapatkan gaji 100 juta. Tetapi bisnis itu dimungkinkan kamu bisa dapat di atas 100 juta. Tinggal lagi bisnis apa. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Di luar sana mungkin ada beberapa contoh yang mungkin bisa kamu lihat. Orang membuat bisnis memiliki pendapatan yang tinggi. Begitu juga melakukan investasi, dia tidak bekerja dan dia menghasilkan, itu bisa kamu lihat di luar sana. Nah, teman-teman, ketiga hal ini merupakan satu fondasi bagi kamu untuk mendapatkan uang, yaitu bekerja, dapat gaji atau upah, kemudian membangun bisnis dan investasi. Ketiga hal ini bisa kamu lakukan untuk memperkuat fondasi keuangan kamu. Dan itu bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau kita kerja, itu kita dapat gaji. Itu tadi seperti bisa upah, bisa gaji, bisa bonus, dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa ditingkatkan maksimal, katakan misalnya 100 juta. Itu sulit. Karena hanya beberapa tempat kerja saja yang bisa mendapatkan gaji atau upah mencapai 100 juta, itu sulit. Nah, sementara mungkin beban kamu, biaya yang kamu harus keluarkan, baik itu kebutuhan langsung kamu, kemudian keinginan kamu, itu bisa melebihi dari gaji kamu. Sehingga kamu akan kesulitan untuk membiayai diri kamu dari sumber pendapatan gaji. Oleh sebab itu, kamu harus rancang bisnis B dan kemudian investasi. Inilah sumber pendapatan fundamental Anda. Jadi pendapatan dari gaji, bisnis, dan investasi. Kalau kamu ingin menetapkan pendapatan kamu misalkan 100 juta, kamu petakan dulu dari sumber mana. Misalkan sumber dari gaji, ya mungkin dapatnya mungkin ya 5 juta atau 10 juta misalkan, ini contoh saja. Maka masih kurang kan 90 juta lagi. Nah, ini yang kamu harapkan nanti ditambah dari sini, dari sumber bisnis ini, dan kemudian sumber ini. Nah, 5 ditambah sumber bisnis ditambah sumber investasi, maka usahakan bisa mencapai 100 juta. Ini contoh. Kalau kamu hanya mengandalkan gaji dengan bekerja,
sewaktu-waktu kamu nanti tidak mampu lagi bekerja, maka gajinya akan hilang atau pendapatan kamu akan drop. Nah, itu berbahaya. Maka fondasi penerimaan keuangan kamu itu masih lemah. Jadi teman-teman, yang Anda harus lakukan adalah memperkuat B dan I. Nah, untuk bisa kamu meningkatkan B dan I, maka kamu harus dalami pengetahuannya, atau kamu harus belajar ilmunya, belajar bisnis dan investasi.